Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Pondok Anda. Saya Premal Gifari. Saya Ridho Tala. Saya Muhammad Rafi Lubis. Saya Muhammad Azhar. Dan asisten kami itu udah Sandi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai percobaan 1 modul 3 tentang asinkronus counter. Di sini digunakan input blok yang kami tunjuk itu berupa switch. Ini akan dihubungkan 0100. Nah, di mana pada kondisi pertama itu pada kondisi ini clock sedang mati, dan ketika kita naikkan itu clocknya hidup, namun outputnya itu belum ada yang hidup karena prinsip dari rangkaian flip-flop ini merupakan aktif block, atau saat keadaan full time akan terjadi toggle, flip-flopnya akan aktif. Maka pada 0 ke 1 itu adalah rise time, sinyalnya belum akan ada yang hidup. Di sini yang anggapannya masih 00 atau dalam desimalnya itu adalah 0. Ketika kita buat yang menjadi full time untuk pertama kali, maka H0 akan aktif. Maka H0 akan aktif. Lalu ketika kita buat satu lagi, clocknya itu naik, tidak akan ada perubahan. Namun ketika kita buat lagi itu menjadi full time, maka clock setelahnya, output setelahnya itu akan aktif. Jadi di sini dapat kita sampaikan bahwa ketika pada output sebelumnya itu terjadi full time, maka output setelahnya akan hidup. Lalu kita akan menaikkan clocknya lagi, itu di posisi ini, dan kita buat lagi pada posisi full time ya, maka H0-nya akan menyala. Lanjut, itu pada kondisi selanjutnya, ketika kita buat lagi dia menjadi rise time, clocknya itu naik, itu juga belum akan ada perubahan. Lalu kita buatnya menjadi full time kembali, maka output setelahnya itu akan hidup karena output sebelumnya itu mengalami full time. Misalnya itu akan dijelaskan oleh Azhar. Baiklah, selanjutnya adalah pada fase keempat. Di sini clocknya masih 0, belum aktif. Ini dari 0 ke 1 ada rise time, akan aktif pada saat 1 ke 0 atau full time. H0-nya akan menjadi 1 dan H2-nya 1, sedangkan H1 dan H3-nya 0. Di sini dapat terlihat lampu LED dari H4, H5, H6 dan H7 itu. Lalu pada saat Dimana dapat dilihat rise time belum aktif, dan pada saat full time H0-nya akan berubah 8, 11, 12 dan 15. dapat dilihat. Sedangkan untuk Selanjutnya rise time dan full time H0-nya akan berubah, sedangkan H1-nya belum berubah karena H0-nya rise time akan berubah ketika H0-nya menjadi 0. Selanjutnya dirubah, maka clocknya akan aktif, lalu dimatikan lagi. H0, H1 dan H2-nya itu berlebih ke 0 dan H3-nya itu 1. 2, 5, 6, Lalu saat dihidupkan kembali, H3 dan clocknya itu aktif. selanjutnya untuk Lalu percobaan keempat, jika dimatikan lagi, H0 dan H3-nya itu B1-nya aktif, doker, B2-nya 0, B3-nya dan doker, B4-nya clocknya itu aktif. B5-nya 0, di mana hasil keluarannya sama seperti percobaan Selanjutnya sebelumnya. untuk H1-nya itu Begitu pula aktif dan clocknya itu non aktif.
Selanjutnya untuk Jika pertemuan yang kelima, diberi not D0 ke satu nya lagi, lengkap, maka clocknya akan aktif, H1 dan H3 nya aktif. Dan jika dimatikan lagi, H0, H1, H3 dan nya itu B4 dan B5 aktif. nya kita cabut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridho Untuk Atal. keluaran H4, H5, H6, dan H7 itu mati. Dan tersisa keluaran dari H0, H1, H2, dan H3 sama seperti sebelumnya 1, 2, 5, 6, 9, 3, 4, 7, dan 8. Hasil keluaran ini Selanjutnya sama pada untuk saat percobaan 6 dimatikan dihidupkan demikian untuk percobaan clocknya, maka ini tidak akan belum ada perubahan pada saat full time. Pada saat diturunkan maka dia akan berubah menjadi H3 dan H2. Dan pada saat diaktifkan lagi belum ada perubahan, maka pada saat diturunkan yang H0 akan hidup dan H2 dan H3 akan tetap hidup. Lalu pada saat diaktifkan lagi yang H2, H3 dan H0 masih aktif, dan pada saat diturunkan lagi maka H0 mati dan H1 akan hidup. Mungkin selanjutnya itu ini sudah bernilai 1110 atau nilai desimalnya itu 14. Selanjutnya itu 14 itu berarti pada modul itu adalah pada kondisi ini, di mana H3, H2, H1 nya itu adalah aktif. Lalu ketika kita restime-kan lagi pada clock utama, maka tidak ada perubahan, dan ketika full time H0 nya akan aktif. Berarti di sini H0 akan aktif setiap kali full time dari clock utama, dan H1 itu aktif ketika H0 itu dari mati ke hidup atau dari pada keadaan full time-nya. Di sini kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita melakukan JK flip flop. Saat JK itu aktif keduanya, maka keadaannya akan toggle. Itu akan berubah berbeda dari kondisi sebelumnya. Jika satu kondisi sebelumnya maka akan menghasilkan 0, dan jika 0 itu akan menghasilkan 1. Di sini saat kita restime kembali ini adalah output maksimalnya, yaitu adalah 15, dan ketika kita full time kembali maka nilainya akan direset menjadi 00. Dapat kita lihat semua outputannya itu adalah mati, dan ketika kita mengulangnya kembali pada kondisi clocknya itu full time, maka H0 itu akan aktif kembali. B3-nya don't care, B4-nya 1, dan B5-nya 1. Mungkin sekian pertama modul 3 dari kelompok 3. Untuk kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.